Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala wa ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya rabbal alamin. Wa ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum jami'an. Linwasil qira'atana min syarhi thalathatil usul wa adillatuha. Penjelasan tentang 3 pondasi utama dalam beragama. Kita sudah sampai di halaman 63. Al-aslu as-salis. Sekarang kita masuk ke pondasi yang terakhir dari 3 pondasi utama, yaitu mengenal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah ambil pondasi yang pertama, yaitu ma'rifatullah, kemudian pondasi yang kedua ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Sekarang kita masuk ke pondasi yang terakhir, yaitu ma'rifatu nabiyikum Muhammadin Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahwa Muhammadu bin Abdullah ibni Abdul Muttalib ibni Hashim, wa Hashim min Quraisy, wa Quraisy min al-Arab, wal Arabu min dzurriyyati Ismail bin Ibrahim al-Khalil alaihi wa ala nabiyina afdalus salati wassalam. Kita mulai mengenal Nabi dengan mengenal nasab beliau, garis keturunan beliau. Karena beliau adalah manusia yang paling mulia garis keturunannya. Beliau adalah Muhammad ibnu Abdullah, bapak beliau namanya Abdullah, kakek beliau namanya Abdul Muttalib, kemudian buyut beliau namanya Hashim. Hashim inilah pembesar di kalangan Quraisy, yang memegang kunci Ka'bah di zamannya itu Hashim. Dan Quraisy ini merupakan suatu suku dari suku-suku Arab. Jadi nama suku Quraisy itu yang tinggal di Hijaz, yang tinggal di Makkah wal Madinah, itu namanya suku Quraisy. Dan berpusat di Makkah. Kalau di Madinah itu Aus dan Khazraj. Wal Arab min dzurriyyati Ismail. Dan bangsa Arab itu merupakan keturunan dari Nabi Ismail. Ismail itu merupakan anak dari Nabi Ibrahim al-Khalil alaihissalam. Jadi Ismail itu punya keturunan namanya Qahtan. Qahtan ini yang tinggal di Yaman, yang menyebar di Yaman. Kemudian Qahtan punya anak namanya Ya'rub. Ya'rub, dari kata Ya'rub ini diambil kata Arab. Orang yang mendiami Jazirah Arab sekarang, yang mendiami Hijaz, Makkah wal Madinah dan sekitarnya. Mereka lah yang kita kenal dengan Al-Arab sekarang. Alaihi wa ala nabiyina afdalus salati wassalam. Salawat setelah salam kepada beliau, yaitu Ibrahim alaihissalam, dan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita baca syarahnya. Qala syarih wafaqahullah, lamma faragal musannif rahimahullahu min bayanil asli tsani minal usulis tsalatsa. Setelah selesai dari pembahasan pondasi yang kedua dari 3 pondasi, atsba'ahu bi bayanil asli tsalits. Maka beliau mengikuti pembahasan tersebut dengan pembahasan pondasi yang ketiga, yaitu ma'rifatul abdi nabiyahu sallallahu alaihi wasallam. Wa sabaqa an arafta annal aslal awwal wa huwa ma'rifatur rabbi minhu qadrun wajibun yarji'u ila arba'ati usulin. Setelah lewat bahwasanya kita sudah mempelajari di pondasi yang pertama, yaitu ma'rifatullah. Dalam ma'rifatullah itu ada kadar wajib yang kembali kepada 4 hal. Wa annal asla tsani wa huwa ma'rifatud din minhu qadrun wajib yarji'u ila salasati usul. Begitu juga di pondasi yang kedua ada kadar wajib yang kembali kepada tiga hal. Maksudnya 3 tingkatan itu. Ini merojah lagi nanti ya. Pondasi yang pertama kadar wajibnya ada 4. Apa saja untuk merojah nanti. Kemudian pondasi yang kedua ada kadar wajib yang kembali kepada tiga hal. Paham ya? Wa kadzalika ma'rifatun nabi sallallahu alaihi wasallam. Minha qadrun muta'ayyinun ala kulli ahadin la yasihhu dinuhu illa bihi. Maka dalam mengimani atau mengenal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada kadar wajib juga yang harus kita ketahui, yang agama seseorang tidak akan sah kecuali dengan mengetahuinya.
Jadi Syekh ingin mengatakan di sini, kalau pondasi yang pertama ada kadar wajibnya, pondasi yang kedua juga ada kadar wajibnya, maka pondasi yang ketiga ini juga ada kadar wajibnya. Paham ya? Pondasi yang pertama punya 4 kadar wajib, pondasi yang kedua punya 3 kadar wajib, maka pondasi ya yang ketiga ini yaitu ma'rifatun nabi ada 4 hal yang wajib diketahui. Dikatakan di sini, wal wajibu fi ma'rifatin nabi sallallahu alaihi wasallam alal a'yan yarji'u ila arba'ati usul. Kadar wajib dalam mengenal nabi itu ada 4 hal. Seseorang harus memahami 4 hal ini, baru dia dikatakan sah imannya kepada Nabi SAW. Baru dikatakan sah syahadat anna Muhammadar Rasulullahnya. Ya, karena kan nggak mungkin kita mempersaksikan Nabi tapi kita tidak mengetahui Nabi itu siapa. Nah sekarang pertanyaannya, kapan kita dikatakan mengenal Nabi? Nah itu kan, apakah orang yang tinggal sezaman dengan Nabi itu yang dikatakan mengenal Nabi? Apakah cukup dengan mengetahui namanya saja baru kita sudah dikatakan mengenal Nabi? Apakah harus memahami sirah beliau dari awal beliau hidup sampai akhir, sampai wafat beliau, baru dikatakan mengenal Nabi atau bagaimana? Ya, jadi kalau ada yang bertanya kepada antum nanti, kapan kita dikatakan mengenal Nabi itu? Kita kan nggak sezaman dengan Nabi. Maka jawabannya 4 hal ini. Yang pertama, kalau antum ma'rifatu ismihil awal, ya, mengetahui nama beliau yang pertama. Nama beliau apa? Muhammad. Duna baqiyati nasabihi. Adapun nasab beliau yang selanjutnya, Muhammad ibni Abdullah, ibni Abdul Muttalib, ibni Hashim dan seterusnya, itu tidak wajib. Ya. Ya, yang penting pertama adalah tahu nama beliau Muhammad. Fal wajibu ala kulli ahadin minal muslimin ma'rifatu anna alladhi ursila ilaina ismuhu Muhammad. Karena yang wajib atas setiap muslim, mau dia tinggal di pedalaman, mau tinggal di kota, mau tinggal di gurun, semua mereka harus tahu bahwasanya Rasul yang diutus kepada kita itu namanya Muhammad. Adapun nasab yang lainnya, nama bapak, nama kakek, nama buyut tidak perlu, ya, tidak perlu mereka tahu. Ingat, kita lagi membahas yang 20% di sini. Ya. Li'annal jahla bismihi mu'dzinun bil jahli bi syakhsihi wa wasfihi wa mabu'isa bihi ilaina. Lantas kenapa nggak boleh kita tidak tahu nama Nabi? Ya, karena kalau kita tidak mengetahui nama beliau itu Muhammad ini, itu menunjukkan bahwasanya kita tidak tahu kepribadian, sifat-sifat dan apa yang beliau bawa. Apa maksudnya ya? Bayangkan ada seorang muslim yang tidak tahu nama nabinya Muhammad. Dia nggak tahu bahwasanya nabi yang diutus itu namanya Muhammad. Dia tahu ada nabi yang diutus, tapi dia nggak tahu namanya adalah Muhammad. Ini menunjukkan berarti dia tidak tahu kepada kepribadian Nabi, tidak tahu kepada sifat-sifat Nabi, tidak tahu juga kepada apa yang dibawa oleh Nabi. Berarti dia secara umum jahil terhadap Islam. Begitu. Paham maksudnya ya? Zaman sekarang mungkin nggak ada orang yang seperti ini. Ya, sulit ya, sulit. Ada kemungkinan tapi kecil sekali kemungkinan orang yang tidak tahu nama nabinya apa. Nah, karena kalau sampai ada orang yang tidak tahu nama nabinya siapa, berarti dia nggak tahu Islam. Gampangnya begitu. Ya, karena dia tidak tahu orang yang membawa risalahnya, bagaimana dia tahu risalahnya. Orang yang membawa saja dia nggak tahu, apalagi risalahnya yang dibawa. Begitu. Ya, baik. Faman lam ya'rif ismahu kaifa ya'rifu annahu rasulun arsalahu Allah azza wa jalla ilaina. Barang siapa yang tidak mengetahui nama Nabi, maka bagaimana mungkin dia mengetahui bahwasanya dia adalah utusan? Gitu kan? Ya, namanya doang tidak tahu. Ya. Misalkan jamaah-jamaah masjid sini, ada yang kita tahu namanya, tapi kita tidak tahu profesinya kan? Bagaimana antum tahu profesinya? Kalau antum duduk ngobrol sama dia, nanya-nanya, gitu kan? Maka hal yang paling pertama, paling mudah untuk kita ketahui dari orang itu adalah namanya. Hal yang paling mudah ini saja antum nggak tahu, apalagi profesinya, apalagi jumlah anaknya, apalagi rumah tempat tinggalnya, begitu. Paham maksudnya ya? Gitu dia. Nah, maka mengenali nama Nabi, ya, nama awalnya itu sudah cukup sebagai kadar wajib. Wa dzakaral musannifu huna nasaban Nabi sallallahu alaihi wasallam musalsalan bil aba ila jaddi abihi Hashim. Ya. Kemudian Syekh Muhammad Al-Wahhab di sini menyebutkan nasab Nabi musalsal, berurutan bil aba, ya, dengan bapak-bapak beliau, maksudnya kakek dan seterusnya. Ila jaddi abihi, sampai kepada kakek bapaknya, maksudnya buyutnya, yaitu Hashim. Tsumma iktasara ala jawamihi, kemudian beliau mencukupkan, tidak menyebutkan lanjutan nasabnya, ya. Nah, lanjutan nasab Hashim ke atas tidak dilanjutkan. Ya, itu maksudnya iktasara di situ. Beliau meringkas dengan kata wa Hashim min Quraisy.
Ya, Hashim min Quraisy wa Quraisy minal Arab. Sebenarnya di situ ada nasab yang panjang di situ kan. Antara Hashim sama Arab itu kan banyak-banyak. Ya, sampai kepada Qahtan. Sampai Adnan ya. Baik. Wasani ma'rifatu annahu Abdullahi wa rasuluh. Ya. Kemudian yang kedua, mengenal bahwasanya dia adalah nabi. Ya. Jadi setelah kita tahu bahwasanya beliau adalah ya, namanya adalah Muhammad. Yang kedua, kadar wajibnya kita harus tahu ya siapa beliau itu. Ya. Jadi tidak cukup, kita harus tahu juga bahwasanya beliau adalah seorang utusan. Dia seorang hamba dan seorang utusan. Ikhtarahullahu wastafahu minal bashar. Ikhtara artinya sama dengan istafa ya, dipilih. Ya. Allah pilih dia dari kalangan bashar, dari kalangan manusia. Wa faddalahu birrisalah. Allah berikan dia keutamaan dengan ar-risalah. Wa huwa khatamul anbiya'i wal mursalin. Dia adalah penutup para nabi dan para rasul. Ini kadar wajib yang kedua. Yang pertama tadi apa? Harus tahu nama yang pertama, Ismaul Awal. Kemudian yang kedua harus tahu bahwasanya dia adalah hamba Allah dan Rasulnya. Itulah kenapa di syahadat itu ada nama beliau. Ya, asyhadu anna Muhammadar Rasul. Kenapa nggak kita katakan huwa saja di situ? Asyhadu anna huwa Abdullahi wa Rasuluh. Kenapa harus ada nama Muhammad di situ? Ya, inilah makna dari ayat wa rafa'na laka dzikrak itu. Ya. Apa arti wa rafa'na laka dzikrak? Kami angkat penyebutanmu. Maksudnya kami jadikan namamu wahai Muhammad disebutkan ketika azan, disebutkan ketika tahiyat, disebutkan dalam sholawat dan seterusnya. Paham ya? Nah, itu bentuk pemuliaan Allah kepada Nabi kita SAW. Nama beliau diulang-ulang. Ya. Baik. Kemudian kadar wajib yang ketiga, ma'rifatu annahu ja'ana bil bayyinati wal huda wa dinil haq. Kita harus tahu bahwasanya beliau datang membawa petunjuk yang jelas, membawa agama yang benar. Ya, kita harus yakini ini. Ya, beliau membawa hal yang baik, intinya begitu ya. Kita ajarkan kepada orang awam, ada nabi namanya Muhammad. Dia adalah seorang utusan kepada kita, membawa hal yang sangat penting, yaitu petunjuk yang jelas. Ini sudah mengumpulkan 3 kadar wajib itu. Tinggal 1 kadar wajib. Ma'rifatu anna alladhi dalla ala sidqihi wa sabatat bihi risalatuhu huwal Qur'anu kalamullah. Sekarang kaitan Nabi dengan Al-Quran. Apa yang dibawa oleh Nabi? Al-Quran. Nah, kita jelaskan sekarang. Kalimatnya begini. Kalau kita mengajarkan ke orang awam agar 4 kadar wajib ini ada. Kita katakan, saudaraku, ketahuilah bahwasanya Allah telah mengutus orang hambanya. Kadar wajib yang kedua. Namanya Muhammad. Kadar wajib yang pertama, dia membawa agama yang benar. Kadar wajib yang ketiga, dan Al-Quran. Ini kadar wajib yang keempat. Kalimat yang ringkas tadi sudah cukup untuk dipahami, dihafalkan baik-baik oleh seorang muslim. Kalau sudah memahami 4 hal tadi, yang terucapkan tadi, maka dia telah mempunyai kadar wajib yang cukup untuk mengatakan bahwasanya dia telah mengenal nabinya sallallahu alaihi wasallam. Nah, adapun yang lebih dari ini maka tidak perlu. Misalkan mengetahui nasab beliau secara sempurna, ya. Nasab beliau kan misalkan nasab lengkap beliau ya sampai Adnan, misalkan Abdullah ibnu Abdul Muttalib, ibnu Hashim, ibnu Abdul Manab, ibnu Qusay, ibnu Kilab, ibnu Murrah, bin Ka'ab, ibnu Lu'ay, bin Ghalib, Fihir, bin Malik, bin Nadar, bin Kinanah, terus sampai Adnan, ya. Jadi tidak perlu semua orang mempelajarinya. Ya. Baik. Jelas sampai sini ya? Baik. Baik, itu pembahasan tentang kadar wajib yang wajib kita ajarkan kepada orang-orang jika ingin dikatakan dia itu mengenal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau ada yang bertanya kepada kita nanti, ya, bagaimana cara saya mengenal Nabi? Nah, kita katakan, kenali namanya, kenali beliau itu siapa, utusan dan seorang hamba, dan kenali apa yang beliau bawa, agama yang hak dan Al-Quran. Ya, jelas ya? Jadi kita perincikan di situ agama yang hak dengan Al-Quran. Kalau agama yang hak itu maksudnya syariat-syariat selain yang ada di dalam Al-Quran, sunnah beliau maksudnya. Ya, sedangkan Al-Quran adalah apa yang memang ya tertulis di dalam
kitab tersebut. Baik, Allah Ta'ala alam. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau orang yang kan setan tidak dalam mimpi itu setan tidak bisa menyerupai ciri fisik Nabi SAW. Tapi apakah kita harus memastikan dulu dengan caranya mempelajari ciri fisiknya atau gimana untuk kalau misalnya kita mimpi Nabi, kita belum bisa harus memastikan bahwa itu mimpi Nabi. Karena bisa jadi setan hanya sekedar mengada-ngada dan kita juga belum mempelajari fisiknya. Gimana? Nah, jadi ya, mimpi bertemu dengan Nabi, ya, katakan dalam hadis, ya, kalau kalian mimpi bertemu dengan Nabi, maka itu adalah Nabi. Ya, syaitan, kata Nabi, tidak bisa menyerupaiku, kata Nabi. Ya. Maka bagaimana sekarang seorang muslim, dia perlu mempelajari bagaimana sifat fisik Nabi. Ya, dia nggak tahu Nabi itu seperti apa, tapi dia mimpi. Dari mana dia tahu kalau itu adalah Nabi? Ya. Bagaimana dia akan tahu? Ya. Jawabannya adalah dia pasti akan tahu itu Nabi, entah bagaimanapun caranya. Paham maksudnya ya? Ya. Entah tiba-tiba kesadaran itu muncul bahwasanya itulah Nabi. Pasti akan tahu meskipun kita belum pernah melihat fisik-fisik Nabi. Misalkan ada orang yang bermimpi sedang duduk di sebuah pohon, di bawah sebuah pohon yang rindang di siang hari, tiba-tiba lewatlah pasukan berkuda. Yang di depannya adalah ada seorang laki-laki yang kulitnya putih bersih, rambutnya sangat hitam, gagah sekali. Ya, ya. Dari situ dia langsung tahu bahwasanya laki-laki tersebut adalah Nabi. Padahal dia belum pernah baca Syama'il Muhammadiyah itu. Ya, dia belum pernah baca kitab tentang deskripsi Nabi itu seperti apa kulitnya, kemudian tinggi badannya bagaimana. Nggak pernah dia baca. Tapi bisa dia mimpi bertemu dengan Nabi. Ini merupakan bisyarah kebaikan, ya, kebaikan yang diberikan kepada seorang tersebut. Maka seorang hamba kalau mimpi bertemu dengan Nabi itu sebanyak-banyak bersyukur, itu rezeki dari Allah. Itu tanda Allah menghendaki kebaikan. Gitu ya. Meskipun ada seorang pendosa, bisa saja dia mimpi bertemu dengan Nabi. Itu bisa jadi adalah awal dari hidayah itu datang. Gitu. Dari situ dia akan sadar, ya gitu. Ya. Jadi mimpi orang bertemu dengan Nabi itu tidak sama, beda-beda dia. Tapi entah kenapa orang itu pasti sadar itulah Nabi, gitu. Ya. Apalagi kalau orang tersebut adalah orang yang berilmu, tahu ciri-ciri fisik Nabi, pernah baca kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, katakanlah begitu. Ya. Maka begitu melihat langsung yakin dia. Ada orang yang berhari-hari baru dia sadar itu Nabi. Ya, jadi malam ini bermimpi dia ketemu dengan laki-laki yang agung begitu, ya, laki-laki yang mulia dalam mimpinya, tapi dia nggak sadar kalau itu Nabi. Kemudian setelah berlalu berhari-hari dia masih teringat dengan mimpi tersebut, ya, teringat dengan mimpi tersebut. Tiba-tiba Allah tanamkan dalam hatinya, ya, bersihkan di dalam hatinya bahwasanya laki-laki yang engkau temui dalam mimpimu itulah Nabi. Entah bagaimana caranya, ya. Jadi kalau antum pernah mengalami ini, nanti antum akan sadar sendiri. Antum akan sadar sendiri bahwasanya itu adalah Nabi, gitu. Ada saja pasti ciri-ciri yang Allah tampakkan di situ. Ya, makanya kalau kitab yang paling bagus tentang penjelasan fisik Nabi sebagainya, karena kalau mimpi kan yang patokan kita itu kan fisik kan. Nah, maka kitab yang paling bagus adalah kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyahnya Imam At-Tirmidzi. Kalau antum baca kitab itu, ya, bisa saja nanti Allah akan karuniai antum untuk bisa bertemu dengan Nabi SAW. Dan ini terjadi, ikhwan. Ya. Ini terjadi banyak bahkan. Ya. Ketika dulu pernah kita mengadakan ada daurah di pondok dulu, daurah membahas Asy-Syama'il Muhammadiyah ini, jelaskan. Jadi seolah-olah kita melihat Nabi di situ. Ya. Karena saking detailnya penjelasan di dalam kitab tersebut. Ya. Jadi Asy-Syama'il Muhammadiyah itu ka'annaka tarah, seolah kita melihat Nabi. Nah, dijelaskan secara spesifik di situ. Mulai dari tinggi badan beliau sekian-sekian, kemudian kulit beliau warnanya ini, berdasarkan hadis-hadis yang sahih tentunya, berdasarkan asar-asar dari para sahabat. Ya. Kemudian beliau kebiasaannya begini, kalau beliau bersiwak, cara beliau bersiwak begini, kalau beliau safarnya begini. Detail sekali penjelasan tentang Nabi di situ. Ya, maka setelah selesai daurah itu, banyak dari peserta daurah itu yang di malam harinya bermimpi ketemu dengan Nabi.
Nah, karena mimpi itu ikhwah berawal dari keinginan yang kuat biasanya. Kalau antum sangat menginginkan sesuatu, bisa saja nanti kebawa dalam mimpi gitu. Kalau antum sangat rindu bertemu dengan Nabi, antum sudah baca sifat-sifat fisik Nabi, bisa jadi ketika tidur ketemu mimpi dengan Nabi, mimpi bertemu dengan Nabi. Nah, maka itu sesuatu yang bisyarah, ya, merupakan kebaikan yang disegerakan kepada seorang muslim. Baik, Allah Ta'ala alam. Kita cukupkan sampai di sini, insyaallah Ta'ala kita lanjutkan di kesempatan selanjutnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.